Karena ternyata tugas kita sebagai anak hanya satu, berbakti kepada orang tua. Selesai. Tugas kita bukan untuk menghakimi apapun kesalahan orang tua kita. Ya. Mudah nggak untuk ada rasa sedih dikeluarin? Mudah nggak? Nggak mudah. Saya tahu itu nggak mudah dan berat, tapi pasti bisa. Kalau yakin apapun yang kita dapat, mau hal baik, mau hal buruk, apapun yang kita dapat itu pasti dari Allah. Ya. Kalau saya suka misalnya tiba-tiba gitu kan, ya Allah. Ngomong aja kayak ngomong ke teman kan, ya Allah sumpah nyeri, ya Allah sakit banget, ya Allah jahat banget. Tapi ini kan dari Allah ya. Ya Allah ini mah sakit banget beneran. Aku mah nggak tahu deh harus gimana ngelepasinnya. Tapi aku tahu Engkau yang maha bisa menghilangkan rasa ini. Ya. Walaupun tugas kita berikhtiar. Misalnya ada orang yang nyakitin kita punya hak untuk menjaga diri kita, ya kan? Kita punya hak. Kita lahir dalam keadaan fitrah. Terus sama orang disakitin, ya. Kita punya hak kan buat melindungi diri kita. Ikhtiar, boleh. Setelah rasanya tidak mengganggu pikiran dan emosi kita boleh ngomong sama orang itu. Kamu kenapa? Kenapa tadi kamu sosorongot sama saya gitu kan? Saya nggak suka. Minimal ketika kita bersikap itu buat siapa? Buat merubah orang itu nggak? Enggak. Minimal kita tidak zolim sama diri kita. Ya. Orang zolim itu gimana sih? Ketika disakitin, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Dan mau gimana lagi? Aku mah nggak bisa bersikap. Aku mah takut. Ya, nggak apa-apa orang mau gimanain. Aku juga mau nyakitin, mau ngomongin gimana pun jelek. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, zolim kan? Kita punya hak untuk menjaga diri kita. Tapi biasanya kalau benar-benar udah, ya Allah, hilangin rasa sakitnya, Allah hilangin. Allah hilangkan, Allah bolak-balikan keadaannya, Allah lembutkan hatinya, entah hati siapa. Bisa hati orang itu tiba-tiba datang nyamperin kita dan minta maaf, atau Allah lembutin hati kita. Gak usah deh, gak usah nyamperin. Tapi gak usah nyamperin itu bener loh, bukan yang gak usah nyamperin, tapi di sininya awas ya. Itu mah kan pura-pura ya. Tapi beneran yang Allah ngelebutin hati kita dan kita merasa gak usah disamperin. Ada Allah. Ya. Yang sering kita lakuin apa ketika kita disakitin? Ya. Pengennya ngelabrak, pengennya nyamperin. Ya. Cuma buat apa sih? Ego. Ngasih makan ego kan? Ya. Mau sampai kapan? Ya. Ya. Ngelakuin semuanya nggak mudah. Yang bikin sulit itu apa? Kita selalu konsep di otaknya adalah kita harus buru-buru, kita harus terburu-buru menyelesaikan semua rasa yang ada di kita. Nggak usah, pelan-pelan juga nggak apa-apa. Tapi teman aku ya bisa nyelesain marahnya cuma dalam 2 hari loh. Masa aku udah seminggu belum hilang-hilang marahnya? Gak apa-apa, karena kita bukan dia. Hargai setiap proses hidup kita. Hargai setiap progres diri kita. Yang penting kita tahu proses dan progres diri kita itu menuju lillahi ta'ala. Kalau butuh waktu seminggu untuk bisa benar-benar alhamdulillah ya Allah udah lebih lega, nggak apa-apa seminggu. Kenapa harus buru-buru? Ya. Dan salah satu zolimnya lagi kan kita sering maksa diri kita ya kan, secepatnya harus buru-buru, harus ini, harus itu ya.
Kenapa harus buru-buru? Karena mungkin kita mengejar ekspektasi orang. Karena mungkin kita selalu ngebandingin diri kita sama orang lain. Dia bisa cepat sembuhnya, kenapa aku nggak bisa? Aku juga bisa. Jadi seringkali kita pengen menyembuhkan segala rasa yang ada di kita, ternyata bukan untuk kita ya. Untuk minimal sama kayak orang, ya kan? Atau minimal orang, ih hebat ya si Ica, 2 hari lo bisa nyembuhin luka lo. Ketika orang bilang hebat, sembuh, ya kan? Ya, bukan itu loh. Yang penting kita tahu kita ngazolin, yang penting kita ikhtiar, lagi ada proses buat nyembuhin lukanya. Ya Allah, bantu hamba, ini berat banget ya Allah, ini sakit banget. Bantu hamba hilangkan pelan-pelan rasa ini. Yang saya selalu ingat buat diri saya, Allah itu maha pemaaf, ya kan? Dosa kita segede apapun Allah maafin loh, ya kan? Allah itu maha pemaaf. Tapi Allah pun sangat menghargai setiap proses dan progres hidup kita. Jadi jangan mau dipaksa untuk sesegera mungkin memaafkan. Saya suka dengar, maafin cepet, cepat maafin. Kalau saat ini juga kamu nggak bisa maafin, kamu kurang iman. Ya, berarti ibadahnya kurang. Ya kan? Kita dibilang kurang iman kan nyesek kan? Ya Allah, kayaknya tuh aku gimana banget kurang iman. Enggak. Allah tuh maha pemaaf, maha pemaaf. Tapi Allah pun tahu kita sedang berproses, nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya Allah, ini marahnya masih 10, gede banget ya Allah, bantu hamba pelan-pelan. Nanti malam, ya Allah, alhamdulillah udah berkurang tinggal 8 ya Allah. Gitu kan? Allah menghargai dan Allah menemani. Ya. Karena banyak ketika orang dipaksa untuk maafin, saat ini juga maafin, kalau nggak kurang iman. Saya dapat cerita bahwa orang yang digituin ada 3 orang masuk UGD. Karena cerita ke saya, teteh saya marah banget, tapi saya diomongin terus maafin. Kalau enggak kamu kurang iman, kurang ibadahnya. Di mana letak Allahnya? Kebayang nggak, marahnya keangkat, tapi disuruh zep gitu kan? Maafin, nyesek kan? Badan yang nggak kuat masuk IGD. Itu saya denger banget. Allah tuh nggak gitu loh. Allah tuh maha baik. Allah tuh maha menghargai. Yang penting kita melibatkan Allah dan kita ngomong, ya Allah temenin ya Allah, ini berat banget, ini sakit banget. Tapi aku yakin Engkau maha memudahkan. Hilangkan rasa ini ya Allah dengan caramu, gitu kan? Kita seringnya dengan cara kita kan, udahlah lupain aja, ya. Udahlah nggak usah ketemu aja sama orangnya, selesai, rasanya hilang, gitu kan? Emang yakin kalau menghindar rasanya hilang? Namanya menghindar, kita tidak menyelesaikan masalah kan? Tapi kita hanya menghindar, ya. Yang namanya menghindar itu cuma akan ngerasa capek. Ya. Teman-teman capek nggak? Coba diingat-ingat, seringnya kita menyelesaikan atau menghindar. Ketemu orangnya di situ tuh muter, ya, nggak mau ketemu, wah muter. Pas muter teh, kayak nggak ketemu orangnya. Tapi pada saat proses muter kan di dalam hatinya, kenapa sih si eta, ya, wah muter, ya kan? Karena menghindar, capek, ya, capek. Kalau mau selesaikan, ketika sudah menyelesaikan, tidak bertemu pun, nggak berkomunikasi lagi, tidak berhubungan pun nggak apa-apa. Karena itu juga boleh loh, ya. Nggak usah ketemu nggak apa-apa. Tapi setelah kita menyelesaikannya, ya. Seberapa kenal kita sama Allah? Seberapa kenal kita sama diri kita? Tahu apa aja yang ada di diri kita? Tahu ada luka apa aja yang ada di diri kita? Atau saking seringnya dihindari, saking seringnya dipres, saking seringnya ditekan, sampai kita nggak tahu lagi ada apa aja yang ada di diri kita.
Karena kan nggak boleh teh marah. Karena kan kita harus jadi orang sabar, jadi orang kuat gitu kan. Harus selalu baik-baik aja, ya. Yang ada jadi pura-pura sabar, pura-pura kuat, pura-pura baik-baik aja, ya. Makanya tadi pas saya tanya apa kabar hari ini dalam keadaan merem, biasanya lebih enak menjawabnya dan bisa lebih jujur ketika matanya merem, ya. Karena nggak ada penilaian orang, ya. Karena ketika merem kita bisa sejujur itu sama diri kita. Tapi ketika kita buka mata, oh ada orang nih di sini. Nah, kalau aku bilang aku nggak baik-baik aja, apa kata orang? Ya. Dan itu yang bikin kita capek kan? Kita hidup berdasarkan penilaian orang, pandangan orang, ekspektasi orang. Dan lagi-lagi mengejar validasi dari orang lain. Ya. Aku hebat loh. Si Ica ini ya, hebat loh, hebat banget loh. Ya. Butuh begitu untuk dihargai orang. Ya. Padahal orang yang hebat, tanpa dia harus berkata dia hebat, itu akan kelihatan kok, ya kan? Orang baik nggak usah bilang, aku tuh baik loh, aku tuh ya sedekahnya banyak, bla bla bla. Ya, kan nggak harus ya. Orang mau tahu kita sedekahnya banyak, alhamdulillah. Orang nggak tahu pun nggak apa-apa. Yang penting Allah tahu apa yang kita lakukan. Ya, udah selesai. Ya kan? Ini. Ternyata cara Allah mencintai kita tuh dengan caranya dua. Dengan mencintai kita, dengan memudahkan apa yang kita minta. Satu lagi apa? Dengan apa? Dengan memampukan. Yang kita butuhkan tiba-tiba Allah kasih, ya kan? Alhamdulillah. Atau Allah nggak kasih yang kita minta, Allah malah kasih ujian, tapi kita dimampuin. Buktinya tahun kemarin 12 bulan kurang dar-dar apa, ya kan? Wah, huru hara duniawi gitu kan? Kurang dar-dar apa, tapi ternyata di penghujung tahun, ternyata kita mampu ya bertahan selama setahun, ya. Ternyata kita mampu menyelesaikan semuanya. Ternyata kita mampu masih bertahan berdiri. Ya. Setiap hari itu kan banyak yang meninggal ya. Banyak banget yang meninggal. Dan hari ini kita diizinkan Allah untuk tetap hidup. Ya. Mungkin Allah masih kasih kesempatan kita untuk menyelesaikan, untuk bisa lebih dekat sama Allah, ya kan? Dan untuk nggak sombong lagi. Karena selama ini kita sering sombong kan, aku yang bisa nyelesain masalah aku, ya. Aku yang paling tahu tentang hidup aku, ya. Kata Allah, mau sampai kapan? Ya. Jadi dari hari ini banyak banget yang meninggal, tapi Allah masih kasih kita kesempatan hidup hari ini. Alhamdulillah, kita masih dikasih kesempatan untuk ngaku sama Allah, untuk jujur sama Allah dengan semua yang kita rasa. Ya Allah, gak kuat, ngomong aja. Karena sejujurnya tanpa kita ngomong sama Allah pun, Allah tahu kan apa yang kita rasa. Karena Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Tanpa kita ngomong kita sakit, Allah tahu kok. Tapi Allah senang loh ketika kita, ya Allah, kayak anak kecil kan, ya Allah sakit banget, ya Allah capek, ya Allah. Allah senang. Artinya kita bergantung sama Allah ya. Tapi kita seringnya, ya Allah, orang itu jahat banget sih. Berarti aku harus ngebalasnya gini, berarti harus gitu kan? Ya, mengilahkan siapa? Diri kita. Ya, semakin kita mengilahkan diri kita, Allah akan uji kita
di tempat-tempat yang sangat kita cintai. Kalau kita sangat mencintai diri kita, diuji terus di diri kita. Sangat mencintai anak, diuji terus di anak. Jadi kalau di penghujung hari kita masih bisa hidup, alhamdulillah ya Allah, tadi dengar ada yang meninggal ini, tadi dengar ada yang meninggal di sana di sini, ya Allah, astagfirullah ya Allah, maafin dosa-dosa hamba. Ya. Supaya pas nanti kita bangun, kita bisa lebih bersyukur dan ya Allah alhamdulillah. Kalaupun nanti kita nggak bangun, kita udah selesai ya, nggak ada lagi yang dipelihara, digenggam ya. Masih sering kayak gini nggak? Ya Allah kenapa sih dikasih ujian kayak gini? Ya Allah kenapa sih harus aku? Ya, kata Allah, emang kenapa? Emang kenapa nggak harus kamu? Ya, emang kenapa? Ya kan? Tapi bener loh, semakin kita bertanya kenapa, semakin rasanya tuh ya Allah berat banget. Ya kan? Ya Allah kenapa harus aku dikasih ujian ini? Kenapa bukan dia? Karena kamu mampu. Gitu kan kata Allah kan? Karena kamu bisa. Tapi berat banget, kata siapa? Aku tahu kamu mampu. Tugas kamu hanya jalanin aja. Hasil akhir mah punya Allah. Kenapa hidup kita berat? Karena kita selalu ngambil peran Allah. Kita selalu berusaha ikhtiarnya itu sampai solusinya, sampai hasil akhirnya kita atur. Ya, padahal jelas-jelas hasil akhir itu milik Allah. Kita sering gitu kan? Makanya capek karena wah ini goalsnya nggak sesuai nih, gitu kan? Wah ini solusinya bukan ini nih harusnya. Ya. Padahal tugas kita jalanin aja. Ujian mah cuma lewat, jalanin. Ikutin aja. Nanti selesai. Hasilnya gimana? Ya itulah lillahi ta'ala. Ya. Ya Allah, aku lillahi ta'ala. Tapi ujungnya, akhirnya kita atur. Harusnya gini nih akhirnya, harusnya gini nih solusinya, gitu kan? Dan itu yang bikin kita capek. Ya, karena kita berusaha ngambil tanahnya Allah. Ya, nggak mudah untuk mengurangi atau menghilangkan rasa pengen bertanya, ya Allah kenapa? Tapi insya Allah bisa. Dengan itu sering selesaikan. Supaya kita nggak bertanya lagi, ya Allah kenapa? Tapi kita rubah jadi, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Buat hamba ini berat, tapi kalau engkau kasih ke hamba, bismillah, hamba tahu engkau nggak akan meninggalkan hamba. Bismillah, temani hamba ya Allah, temani memproses, temani menyelesaikan ini semua. Ya. Mati. Ya. Capek nggak teman-teman? 2025 mau apa sih? Kita sering ya, ternyata bukan tentang tahunnya, tapi tentang Tuhannya. Bukan tentang 2025 harus gini, ya. Tapi tentang ya Allah, semoga engkau mudahkan. Boleh kan kita punya cita-cita kan? Ya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa umroh sekeluarga, ya Allah bisa gini, bisa gitu. Dikabulinnya dengan cara apapun, ya itu mah urusan Allah kan. Ya Allah bantu hamba, saya sering mengubah, ternyata ya Allah ridhoi dan pantaskan. Ternyata itu dulu. Ya Allah pantaskan hamba, ridhoi hamba. Misalnya ya Allah, saya lagi pengen banget ya Allah, pantaskan hamba untuk bisa umroh sekeluarga sama anak-anak, sama suami di tahun 2025. Karena kalau udah Allah pantaskan dan Allah ridhoi, pasti insya Allah kasih sehatnya, ya kan? Allah kasih rezekinya dengan cara apapun. Ada yang ngasih gratis, ada yang apalah gitu kan. Tapi kalau Allah yang nggak ridho,
Tapi kita berdoanya, ya Allah sehatkan hamba, ya Allah tahun ini semoga hamba bisa umroh, sehatkan badan hamba ya Allah mudahkan rezekinya aja. Tapi Allahnya nggak ridho, ya ada aja celah, ya kan? Ada aja celah yang ya bolongnya, ya kan? Saya lupa dengar dari siapa, ternyata doa itu adalah ya Allah ridhoi, ya Allah pantaskan. Ya, 2025 baru berapa hari ya? Udah ada yang mulai lagi dar-dar-dornya? Atau masih ada yang nyisa di tahun kemarin? Secapek apa sih teman-teman? Capek banget. Kayaknya tuh yang ya Allah ya. Karena ternyata doa yang paling menyakitkan, yang paling dalam banget ketika kita berdoa, ya Allah, udah nggak ada lanjutannya. Ya, saking udah nggak tahu lagi mau berdoa apa, saking nggak tahu lagi mau ngomongnya gimana, cuma bisa ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, cuma gitu aja doanya. So, berdoa tuh cuma yang ya Allah, ya Allah. Kayaknya itu saking wah ya, udah terlalu banyaknya cuma bisa itu. Dan itu katanya doa yang paling dalam banget ya, yang paling nyesek banget. Ya, sering kayak gitu, nggak tahu lagi mau ngomong apa, ya Allah minta ini, nggak tahu pokoknya ya Allah, ya Allah, ya Allah nanti panjang kan, ya Allah, ya beri asa hayang ngegrowok teh, ya. Jadi kalau teman-teman udah nggak mau capek lagi, nggak mau nyesek lagi, syaratnya apa? Terima, ya. Terima apapun takdir yang Allah kasih, baik dan buruknya, ngaku sama Allah. Ya Allah, ujian ini berat. Ya Allah, orang ini nyakitin. Ya Allah, orang itu ngomongnya sakitin. Ya Allah, orang itu ngomongnya tajam. Ngomong sama Allah, terima. Karena nggak mungkin kita bisa bahagia, nggak mungkin kita bisa dapat hati yang tenang kalau kita nggak nerima semua rasa yang Allah kasih. Ya. Mau diselesaikan semua rasanya?